Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa lagi di dalam pembacaan isi kitab 3 serangkai dan 5 serangkai Tarekat Naqsabandiyah yang dikarang oleh Profesor Dr. Syekh Haji Jalaluddin. Judul kali ini adalah Rabitah Mursyid dan Rabitah Kubur sebagai batu loncatan untuk menemui Allah. Istilah Rabitah Mursyid ialah kasih kepada mursyid. Rabitah kubur ialah kasih kepada kubur. Dan Rabitah hakikat kasih kepada Allah. Riwayat: ada seorang yang bernama Abdullah, dari kecilnya telah memahami hukum-hukum yang takluk dalam Islam, yakni Quran 30 juz dan hadis Bukhari Muslim telah dihafalnya. Sangat disayangkan bahwa si Abdullah masih lalai atau lupa kepada Allah, bahkan siang malam selalu mengerjakan larangan Allah. Oleh karena itu Abdullah dinamakan orang Abdullah Ghaflah atau yang lalai kepada Allah. Pada suatu malam Abdullah bermimpi bahwa ia berjalan melalui sebuah padang pasir yang tandus. Ia merasa haus dan berjalan ke sana kemari untuk mencari air. Kiranya di belakangnya telah berada seekor singa yang hendak menerkamnya. Karena ketakutan yang sangat, Abdullah pun lari pontang-panting untuk menyelamatkan dirinya. Malang pun didapatnya karena di mukanya terbentang sebuah lubang yang besar dan dalam. Dan di dalam lubang itu berdiri sebatang pohon yang sangat besar yang menaungi lubang itu. Walaupun pohon itu kelihatannya sangat besar, tetapi keadaan kayu itu sudah lapuk, tidak berakar ke bawah dan tidak pula berpucuk ke atas. Bahkan di tengah-tengah kayu itu telah digirik kumbang, menandakan umur kayu itu tidak berapa lama lagi. Abdullah melompat dan dapat bergantung pada salah satu ranting pohon yang telah lapuk pula. Pada waktu angin berhembus, ranting kayu yang lapuk itu bergoyang-goyang dan Abdullah pun berayun-ayunlah di ranting yang lapuk itu. Kiranya ranting itu bersambungan dengan sehelai akar yang sedang digigit oleh 2 ekor tikus putih. Di bawah akar itu sedang menunggu 2 ekor ular yang sedang menganga mulutnya menanti mangsanya. Abdullah mengetahui jika akar yang digigit kedua ekor tikus itu putus, tentu ia jatuh dari kayu itu. Pada ranting kayu itu menjulur pula sehelai akar kecil yang pada ujungnya keluar getah yang sangat manis rasanya. Abdullah berayun-ayun di atas ranting kayu yang lapuk itu oleh hembusan angin sambil menjilat-jilat manisan dengan gembiranya. Abdullah telah lupa daratan oleh ayunan ranting kayu dan manisnya getah. Abdullah lupa singa ada menantinya di pinggir lubang. Lupa pula ia berayun di atas ranting yang lapuk yang akarnya sedang digigit 2 ekor tikus. Dan lupa pula bahwa di bawahnya sedang menanti pula 2 ekor ular. Dengan tidak disadari ranting kayu itu pun jatuh. Dan ia diterkam oleh 2 ekor ular. Demikianlah mimpi Abdullah. Abdullah terjaga dari tidurnya dengan sangat terburu-buru dan terharu tentang takbir mimpinya itu. Abdullah membuka kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali untuk mengetahui takbir mimpinya itu. Padang pasir yang tandus ialah muka bumi ini. Singa ialah malaikat maut atau Israel. Lubang yang sangat dalam ialah pintu kubur. Pohon kayu yang besar itu alat permainan hidup di dunia. Dahan yang lapuk umur dunia dan umur umat manusia. 2 ekor tikus hitam dan putih ialah siang dan malam silih berganti.
2 ekor ular ialah malaikat yang akan menanyai umat manusia di dalam kubur, yaitu Mungkar dan Nakir. Dan getah kayu yang manis ialah nikmat dunia yang sangat sedikit sekali. Abdullah menyadari dirinya bahwa sudah sekian lama ia telah lupa dan lalai mengingat kepada Allah, sedang ia ada berilmu pengetahuan. Abdullah sangat sadar bahwa bukan hanya dengan berilmu pengetahuan saja dapat menyelamatkan diri dari siksaan Allah, tetapi ilmu pengetahuan itu wajib dipraktekkan menjadi amalan yang nyata. Abdullah mulai mengobati penyakit lalai atau lupa yang bersemi dalam jiwanya, melaksanakan rabitah kubur. Abdullah berkata dalam hatinya, sesungguhnya keadaan dunia dewasa ini serba ajaib dan terbalik. Padahal penghuninya kini sedang bertambah maju dalam segala bidang. Lebih-lebih di dalam dunia pemikiran. Kebanyakan manusia sudah mencapai dan dapat digelari manusia intelek. Padahal pikirannya agak ajaib. Ajaib bin heran apabila ada lotre, maka berebutlah orang membeli lotre, karena dironrong oleh angan-angan akan mendapat hadiah nomor 1, yang sekali-sekali belum pasti akan didapat, bahkan mungkin pula tidak dapat seumur hidup. Akan tetapi mati yang sudah pasti benar dialami manusia dan datangnya sangat mendadak itu, kebanyakan orang lupa dan lalai menyambutnya. Seolah-olah manusia itu berpikir mati tidak akan datang selama-lamanya, atau mati itu datang setelah hari tua. Tetapi mengapakah manusia itu tidak dirangsang dengan adanya kematian yang selalu dilihatnya dan didengarnya setiap bulan, minggu, setiap hari? Sedangkan yang mati itu pun bukan yang tua saja, melainkan tidak memilih umur. Banyak orang yang merasa dirinya kaum modern, merayakan ulang tahunnya dengan bersukaria karena merasa umurnya telah bertambah 1 tahun. Padahal yang sebenarnya umurnya telah hilang 1 tahun, atau kira-kira 1/70 dari segenap umurnya. Seorang yang kehilangan 1/70 dari hartanya akan mengeluh dan merasa susah yang amat sangat, padahal harta itu masih boleh dicari gantinya. Akan tetapi bila ia kehilangan 1/70 dari umurnya yang tidak bisa diganti, ia bertambah bersukaria, tertawa-tawa, menyanyi-nyanyi dan menari-nari. Bagi mereka yang sangat mencintai hidup dan cinta dunia, manakala mendengar kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, yang artinya semua manusia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah, sangat menusuk hatinya dan bertambah gelisah, karena mati itu sangat ditakutinya, bahkan mati dianggapnya suatu malapetaka yang terbesar yang menimpa dirinya. Hal ini berbeda sekali dengan kaum muslimin yang mukmin yang sangat mencintai Allah. Bagi mereka mati bukanlah malapetaka yang menakutkan dan bukan pula musibah atau malapetaka, melainkan satu peristiwa yang sangat menggembirakan, karena mati itu baginya kembali kepada Allah, ibarat seorang perantau yang telah lama meninggalkan kampung halamannya akan menemui tanah tumpah darah dan keluarga sanak saudaranya. Kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun diucapkan dengan penuh keinsafan bahwa tiap-tiap yang hidup itu pasti akan mati. Bersedia mati sebelum mati, belajar mati sebelum mati. Demikian pesan Nabi Muhammad SAW. Itulah hidup berencana. Begitulah moto pencinta Allah. Hidup di dunia yang fana ini hanya seperti beristirahat sekejap saja untuk mencari bekal yang akan dibawa pulang ke kampung akhirat
dan bahkan untuk bersukaria yang tidak berguna atau buat menimbun-nimbun kekayaan untuk kesenangan dunia semata-mata, seakan-akan hidup tidak akan mati. Yang menjadi tujuan utama bagi pencinta Allah ialah hidup yang kekal abadi pada sisi Allah di yaumil akhir nanti, dan bukan hidup yang sementara di dunia ini. Kekayaan dan kemewahan apapun di dunia ini tidak layak menjadi tujuan hidup, sebab hidup di dunia tidak kekal. Yang sangat diharapkan ialah rahmat Allah yang akan dinikmati di yaumil akhir nanti. Maka tiap-tiap orang muslimin yang mukmin yang paham benar akan tujuan hidupnya di dunia ini, barang tentu selalu giat dalam segala urusannya, baik urusan dunia dan urusan akhirat. Inilah satu pendirian tiap-tiap muslimin yang mukmin yang selalu dijadikan pedoman hidupnya. Agar jangan ada salah paham, baiklah dijelaskan di sini bahwa tujuan mencintai mati yang dimaksud di sini bukanlah asal mati saja, umpamanya dengan jalan membunuh diri. Bukan demikian maksud agama Islam. Malahan perbuatan yang demikian sangat terlarang dalam Islam. Nyawa itu adalah amanat Allah, dan hanya Allah sajalah yang berhak mengambilnya bila dikehendakinya. Maka selama hayat di kandung badan, kita berkewajiban menjaga dan memelihara keselamatan hidup kita dengan segala kesanggupan dan kesungguhan. Mati membunuh diri atau karena mensia-siakan diri adalah mati sesat. Hukumannya kekal di dalam neraka. Dalam pada itu, kita tidak boleh lupa bahwa tujuan atau akhir hidup itu adalah mati. Senantiasa kita siap sedia buat mati, karena saatnya hanya Allah saja yang mengetahui. Hidup seorang muslim harus selalu waspada atau siap sedia, dan lagi selalu dalam keseimbangan antara hidup dan mati. Sedia buat hidup, siap buat mati. Suka pada dunia yang terpuji ialah cinta pada Allah. Segala pekerjaan harus disegerakan, sebab hidup itu mungkin tiba-tiba berganti dengan mati. Demikian pula segala sangkut paut antara satu sama lain, seperti utang piutang dan lain-lain yang akan memberati nyawa di yaumil akhir nanti. Hendaklah diselesaikan supaya jangan terbawa mati. Kalau harta atau kekayaan ada yang akan ditinggalkan, hendaklah membuat surat wasiat atau testament, supaya jangan timbul perselisihan antara ahli-ahli waris sepeninggal kita. Kalau datang maut kepada kita, itu bukanlah azab, malahan nikmat. Takut mati adalah menyebabkan mundurnya umat Islam. Perhatikan sabda Nabi Muhammad SAW yang maksudnya kira-kira. Pada suatu hari Nabi bercerita di hadapan para sahabatnya mengatakan, ada satu masa nanti umat muslim akan diperebutkan oleh bangsa lain seperti memperebutkan makanan. Sahabat bertanya, apakah umat Islam waktu itu sedikit ya Rasulullah? Nabi menjawab, bukan lantaran waktu itu kamu sedikit, padahal kamu waktu itu adalah banyak. Tetapi walaupun kamu banyak, tak ubahnya seperti buih air, tidak berharga dan tidak berarti, karena dalam hatimu bersarang sifat rendah hati. Dari itu musuhmu tidak segan kepadamu, sebab kamu terjerumus mencintai dunia. Kamu lebih ingin bersenang-senang daripada berjuang, dan kamu waktu itu takut mati. Sahabat-sahabat Nabi yang tidak turut berperang sebab uzurnya, meraung melolong sebab tidak turut berperang, yakni
Sahabat lebih cinta mati dalam perang sabilillah daripada hidup yang belum tentu bahagia. Anggaplah mati sebagai pakaian dan ketahuilah bahwa kubur adalah tempat tinggal kita. Ahli kubur setiap waktu menunggu-nunggu kedatangan kita. Oleh sebab itu, berhati-hatilah kita. Jangan sampai kita menjumpai mereka dalam keadaan tiada berbekal. Dalam kitab Al-Sabat Indal Mamat, Ibnu Jauzi menerangkan bahwa diterimanya berita dari Ahmad Al-Ghazali. Saudara Al-Ghazali katanya, pada hari Senin, pagi 14 Jumadil Akhir tahun 505, Haji Al-Ghazali berwuduk lalu bersembahyang. Pesan Al-Ghazali, kapanilah aku? Jawabku, telah kudengar dan akan kupatuhi. Setelah itu Al-Ghazali meluruskan kakinya dan berbaring menghadap kiblat. Lalu ia menarik nafasnya yang terakhir sebelum matahari terbit. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Arwahnya terletak di alam barzah. Jasadnya tertanam di tanah yang sunyi senyap. Tetapi namanya selalu bangkit menjadi buah tutur umat manusia. Itulah hujjatul Islam Al-Ghazali. Arti saub ialah dalam lubuk jiwa dengan suburnya rasa rindu ingin segera bertemu Tuhan. Kata orang, maut adalah bukti cinta yang benar dan lupa Allah dari ingatan lebih berbahaya daripada maut. Al-mautu ayatul hubbi si sadiq. Al-fautu asyaddu minal mauta. Mati berarti bertemu dengan Tuhan, sebab hidup adalah merintangi pertemuan abid dengan makbudnya, pertemuan hamba dengan Tuhannya. Pada masa Nabi Muhammad SAW, masa sahabat-sahabat, iblis belum begitu merajalela atas manusia seperti sekarang. Maka dari itu pun belum ada umat Islam yang cinta dunia, hanya cinta Allah. Doa-doa seperti doa minta panjang umur dan sebagainya belum dikenal orang. Malahan sangat bertentangan dengan jiwa umat Islam masa itu. Doa-doa seperti itu rupanya baru timbul pada masa umat Islam juga sudah dihinggapi penyakit cinta dunia dan takut mati, seperti kaum pencinta dunia. Kalau kita pikirkan dalam-dalam, tujuan hidup di dunia ini menurut agama Islam ialah persiapan untuk hidup yang kekal abadi pada sisi Allah di yaumil akhir nanti. Maka patutlah tiap-tiap yang mukmin semakin gembira hatinya karena bertambah dekatnya kepada pintu bahagia, yaitu sakratul maut. Berdasarkan paham ini, sepantasnya orang-orang tua juga mengadakan hari peringatan tiap-tiap tahun dengan satu upacara yang sesuai dengan maksudnya, yaitu memperingati bukan bertambahnya umur, tetapi semakin dekatnya perjalanan hidup kepada akhir umur atau maut. Peringatan seperti itu ada baiknya kalau diadakan guna memupuk keinsapan bahwa dunia hanya tempat singgah sebentar saja dalam perjalanan pulang kembali ke tempat asal yang kekal abadi, ialah negeri akhirat. Mungkin ada yang berpikir, apakah tidak bertentangan dengan akal yang sehat mengadakan peringatan buat berkurangnya umur? Bertambah umur dapat juga diartikan makin dekat kepada kubur. Makin dekat akan bertemu dengan segala famili yang telah terdahulu mati. Makin dekat akan bertemu dengan rohania Nabi Muhammad SAW. Bahkan makin dekat akan bertemu dengan surga. Makin dekat untuk menemui Allah. Seorang perantau di negeri asing yang sudah banyak
mengirimkan harta benda ke kampungnya yang asli, dan telah mendirikan gedung yang bertingkat-tingkat di negerinya yang asli. Padahal semua kaum keluarganya sudah bersedia-sedia menanti kedatangan orang perantau tadi. Apakah tidak patut perantau itu berbesar hati akan pulang ke negerinya? Tidaklah terlalu gila kalau seseorang memperingati umurnya telah berkurang, yakni bukan bertambah umur, malahan berkurang umur. Kalau kaum pemakan gaji mengharapkan cepatlah habis bulan akan menerima gaji, berarti pemakan gaji itu mengharapkan lekaslah aku dimatikan. Di waktu Siti Fatimah, jantung hati Nabi Muhammad SAW, melihat Nabi dalam sakratul maut, Siti Fatimah menangis tersedu-sedu bermuram durja. Lantas Nabi membisikkan ke telinga Fatimah mengatakan, "Engkaulah yang pertama kali di antara ahli rumah tanggaku yang terlebih dahulu menemui aku." Mendengar bisikan Nabi itu, muka Fatimah antara senyum dan ketawa dengan cahaya muka yang berseri-seri, disebabkan maut telah dekat pula kepadanya, dan berbesar hati karena tidak lama berpisah dengan Nabi. Dalam hidup sehari-hari, seorang Muslim harus pandai meletakkan sesuatu pada tempatnya, sehingga tidak ada sesuatu pertentangan apapun juga antara seseorang dengan yang lain. Karena pada dasarnya adalah seorang Muslim itu pencinta Allah. Seorang pun tidak terkecuali, baik sewaktu tidur maupun sewaktu duduk atau berdiri, adalah sedang berada dalam perjalanan yang tiap-tiap detik maju selangkah menuju ke lubang kuburan. Beruntunglah seorang yang akan pindah ke sebuah negeri yang rajanya telah berkenalan baik dengan dia pada masa sebelumnya. Tentu besarlah harapan ia akan beroleh pertolongan raja itu. Sebab itu hendaklah kita berkenalan dengan Allah di dunia, karena Allah juga yang kekal menjadi raja di akhirat. Orang yang senantiasa dalam kelalaian masa mautnya, orang yang senantiasa dalam keadaan lalai pada masa mudanya, tidak dapat tidak menyesallah ia pada masa tuanya. Orang yang senantiasa lalai pada masa hidup di dunia, tak dapat tidak akan menyesallah ia pada masa hidup di akhirat. Sesal di hari tua itu masih boleh dihibur, tetapi sesal di akhirat tiada berkesudahan. Diriku, ayolah sadar, hidup di dunia hanyalah sebentar. Diriku, carilah bekal untuk akhirat, negeri yang kekal. Demikian renungan Abdullah. Selanjutnya Abdullah memahamkan beberapa hadis Nabi dan beberapa ayat Quran untuk penilaian hidup di dunia dan di akhirat. Sabda Nabi Muhammad SAW maksudnya kira-kira. Yang pertama, hendaklah kamu perbanyak mengingati mati, karena dengan memperbanyak mengingat mati itu adalah menghapuskan dosa dan mengenyahkan dunia yang tercela. 2. Memadailah dengan mengingati mati itu menjadi pengajaran, karena mati itu satu pintu yang tidak dapat tidak tiap umat manusia memasuki pintu itu, yakni pintu mati itu satu jalan yang tidak seorang pun dapat menghindarinya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang maksudnya kira-kira, katakan olehmu, sesungguhnya jika maut atau mati itu datang kepadamu, jika kamu melarikan diri dari mati itu, sesungguhnya mati itu pasti juga menemui akan kamu. Kemudian itu kamu akan dikembalikan kepada Tuhan atau Allah yang mengetahui yang gaib-gaib dan yang nyata-nyata. Padahal ia menguburkan kamu dengan barang yang kamu kerjakan. Yang kedua, barang di mana saja kamu berada,
maka maut itu akan mendatangi kamu, seolah-olah dunia ini berpintu dua buah, yakni sebuah pintu masuk ke dunia, yaitu keluar dari kandungan ibu, dan sebuah lagi pintu atau jalan keluar dari dunia, yaitu pintu lubang lahat. Bahkan banyak lagi Quran dan hadis yang dibaca Abdullah untuk menghidupkan rasa rabitah kubur. Setelah Abdullah merenung-renungkan isi mimpinya dan mengenangkan peristiwa sesudah mati, yaitu rabitah kubur, maka mulailah ia mengerjakan hukum-hukum yang takluk dalam agama Islam. Abdullah taubat nasuha. Dia berjanji tidak lagi akan mengulangi kejahatan-kejahatan yang telah dikerjakannya. Di waktu Abdullah membaca karangan-karangan Imam Ghazali, ada tersebut bahwa Imam Ghazali pernah mempelajari tarekat Naqsabandiyah kepada Imam Abi Ali Farmadi. Lihat silsilah tarekat Naqsabandiyah nomor 8 sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diketahuinya lagi bahwa Imam Ghazali berhalwat atau suluk 10 tahun di atas menara Masjid Damsyik. Abdullah dengan takdir Allah telah berkenan mempelajari tarekat Naqsabandiyah kepada seorang Syekh Mursyid Kamil Mukammil. Lantas tarekat Naqsabandiyah itu diamalkan oleh Abdullah. Hasil yang diperdapat Abdullah setelah mengamalkan 3 macam rabitah, yaitu yang pertama, sifat Abdullah yang berpuluh-puluh tahun jahil dan lalai, yang senantiasa mengerjakan larangan Allah. Akibatnya Abdullah beriman dan taat kepada Allah. Yang kedua, Abdullah merasai bertemu dengan ruhania-ruhania ahli silsilah tarekat Naqsabandiyah. Yang ketiga, Abdullah merasai bertemu dengan ruhania Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, Abdullah merasai melihat isi langit yang 7. Yang kelima, Abdullah merasai melihat malaikat, jin dan syaitan. Yang keenam, Abdullah merasai melihat hari kiamat dan melalui padang mahsyar serta meniti siratal mustaqim. Yang ketujuh, Abdullah merasai melihat kursi, aras, lauh mahfuz dan kalam. Yang kedelapan, Abdullah merasai melihat nikmat kubur dan siksa kubur. Yang kesembilan, Abdullah merasai melihat surga dan neraka. Yang ke-10, Abdullah merasai melihat apa-apa yang akan terjadi di hari depan. Yang ke-11, Abdullah merasai dapat berbisik-bisik atau berkata-kata dengan Allah, berhampiran tidak bergenggang dengan Allah atau tidak bercerai dengan Allah, sejengkal tidak berpisah dengan Allah. Allah beserta segala yang ada dalam alam ini. Allah ada di mana-mana, tetapi zat Allah itu hanya satu. Yang ke-12, Abdullah telah merasai surga dunia, menandakan ia akan masuk lagi surga akhirat. Yang ke-13, Abdullah senantiasa berjalan mencari Allah dan telah bertemu dengan Allah. Pada akhir umur, Abdullah sering menangis sebab berpuluh-puluh tahun ia hidup tersia-sia. Kata Abdullah, alangkah baiknya jika aku mengamalkan tarekat Naqsabandiyah selagi aku masih remaja. Kesimpulan, bahwa rabitah mursyid dan rabitah kubur adalah suatu batu loncatan atau wasilah untuk menemui Allah. Demikianlah akhir pembacaan dari isi kitab 3 serangkai dan 5 serangkai tarekat Naqsabandiyah yang dikarang oleh Buya Profesor Dr. Syekh Haji Jalaluddin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa membawa banyak kebaikan bagi kita semua. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.